Ketika seseorang sudah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang menciptakan, dan dia punya hak atas hamba-hambanya untuk ditaati, dan secara dalil akli maupun dalil-dalil yang lain kita harus patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pelaksanaan hak Dia sebagai maula kita, sebagai Tuhan kita, sebagai menciptakan kita. Maka taklif yang paling besar bagi kita adalah mentaati Dia, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi patuh kepada Allah secara sempurna. Itu taklif kita yang terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentang kemudian ada pembagian taklif yang semacam apa, ada beberapa hal yang disebutkan dalam riwayat-riwayat. Saya tertarik ada satu bahasan mengenai ketika ditanya taklif apa yang terbesar bagi kita sebenarnya. Memang kalau dikatakan taklif terbesar adalah ketaatan kepada Allah, mutlak taat kepada Allah, karena itu adalah bentuk keimanan kita. Di bawah daripada ketaatan kepada Allah itu ada beberapa hal besar yang harus kita laksanakan, dan itu merupakan taklif besar kita. Misalnya ketika kita punya taklif kepada Allah, Allah juga memerintahkan kita untuk menjalankan taklif kita, tugas kita terhadap masyarakat kita. Mungkin kita sering mendengar istilah hablum minallah wa hablun minannas. Artinya selain masalah vertikal ya antara kita dengan Allah, ada hubungan horizontal antara kita dengan sesama makhluk. Jadi kalau hubungan vertikal kita itu harus kita jaga dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah, Allah memerintahkan hal yang kedua, yaitu hubungan kita dengan sesama manusia. Disinilah kemudian muncul cabang-cabangnya. Perlunya kita harus berbuat adil, jangan zalim pada orang, membantu orang. Ini semua kepedulian kepada masyarakat. Hal-hal semacam inilah yang kemudian mengikuti kewajiban kita untuk memupuk hubungan hablun minannas. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau melihat firman Allah dalam Al-Quranul Karim, setelah Allah menyebutkan tentang tauhid, tentang keesaan Allah, tentang keharusan kita mengikuti Allah, ada taklif yang besar yang lain yang Allah sebutkan, yaitu apa? Taat dan patuh kepada orang tua kita, atau birrul walidain. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi setelah menyembah Allah Subhanahu wa taala, taklif terbesar kita berdasarkan ayat ini adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Apalagi hadis-hadis banyak yang menyebutkan bahwa di antara sekian banyak taklif yang ada di pundak kita, setelah taklif kita kepada Allah, ada taklif berikutnya, itu taklif kita kepada orang tua kita. Karena tanpa orang tua kita tidak mungkin akan bisa sampai kepada Allah. Minimalnya yang menjadi penyebab keberadaan kita di dunia adalah orang tua kita. Tanpa mereka kita tidak mungkin akan ada di dunia. Apalagi jika orang tua kita melaksanakan tugas sebagai orang tua, memberikan makanan halal kepada kita sehingga kita mengenal Allah, mengenal Tuhan kita. Orang tua kita, ibu kita, ayah kita mendidik kita, dengan didikan itulah kita bisa mengenal Allah. Maka hak mereka yang sedemikian besar harus kita, saya tidak mengatakan membalas, tidak, karena apapun yang kita lakukan untuk orang tua kita tidak mungkin akan bisa membalas kebaikan mereka. Paling tidak ada sesuatu yang kita lakukan supaya kita punya hutang budi yang sedemikian besar, sedikit dari hutang budi ini kita laksanakan terhadap orang tua kita, dan itu perintah agama.